wabarakatuh. Nama saya Misdi SPDSD. Saya dari SD Negeri 2 Sungai Melawen. Kali ini saya ingin melakukan praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 5. Silakan ikuti pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA kelas 5. Salam, silakan masuk. Waalaikumsalam, silakan selamat datang. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Absennya jangan lupa daftar hadirnya dimasukkan. Menandakan bahwa kalian hadir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Melawan dua pasti bisa. Yes. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah hadir di kelas ini dengan penuh ceria, riang, gembira, ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, ya, pembelajaran kita tadi sudah berdoa agar kita ada tingkat nasionalismenya makin tinggi, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak berdiri. Untuk Ananda Eka, silakan pimpin ke depan. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, Naeka, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Baik, agar hari ini kita lebih semangat, kita akan ice breaking, ya. Ice breakingnya gampang ya. Halo kawan, kita jumpa 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, jadikan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, Colek kiri, jadikan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. tepuk kanan, tepuk kiri, Jadikan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik anak sekalian, pagi ini dengan penuh ceria kita kembali akan belajar. Ya, hari ini yang kita pelajari adalah tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Bapak mau tanya sama anak-anak ini, pernahkah anak melihat cahaya? pernah, Nah, cahaya apa saja? matahari, Matahari, betul. Apa lagi? Bulan, betul. Apa? Api, betul. Apa lagi? Lampu, betul. Bulan, ya, apa lagi? HP, cahaya HP bisa. Lilin. Apa lagi? Kalau kompor dinyalakan, bisa nyala, bisa jadi cahaya? Bisa. Yang ternyata cahaya itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Nah, kita akan mencoba mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Namun sebelum kita pelajari tentang sifat-sifat cahaya, yuk kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, ya. Nanti selesai pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan yang kedua apa? Yaitu siswa-siswi atau anak sekalian diharapkan dapat mendemonstrasikan, membuat percobaan, melakukan praktek, ya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada dua. Satu yaitu anak-anak menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua mempraktekkan, ya, tentang sifat-sifat cahaya. Kali ini nanti kita akan mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Baik. Ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian anak-anak melihat cahaya? Pernah ya? Pernah melihat cahaya, ya. Kemudian apa saja sumber cahaya itu? Ada matahari, apa lagi tadi? Bulan, lilin,
lampu, kemudian senter dan banyak lagi ya, luar biasa. Bagaimana jika tidak ada cahaya? Gelap. Gelap ya. Jika tidak ada cahaya, dunia ini akan menjadi gelap. Maka kita tidak akan bisa melihat satu yang lainnya. Tidak bisa melihat pohon, tidak bisa melihat keindahan kalian ya. Kalau tidak ada cahaya, maka hari ini pagi ini kalian dapat melihat, bapak dapat melihat kalian ya, karena ada cahaya. Nah, baik. Bapak, anak sekalian, kita lihat apa sih cahaya itu ya. Cahaya itu adalah energi yang memberi kita penglihatan tentang lingkungan sekitar. Cahaya memiliki berbagai atribut termasuk panjang gelombang, warna, dan intensitas serta bergerak sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, itu adalah tentang cahaya. Nah, ini nanti tentang sifat-sifat cahaya nanti kalian akan diperdalam dengan kelompok kalian ya. Akan dibahas dalam satu kelompok ya dengan kalian ya. Sekarang Bapak ingin tanya, siapa yang suka belajar sambil mendengarkan atau sambil melihat? Kemarin yang mau video. Siapa? Tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Bisa? Termasuk tidak? Ya. Terus siapa yang suka belajar itu sambil jalan-jalan, sambil bergerak-gerak? Siapa? Siapa? Ayo. Tisa, Faris, Vino, Febri. Siapa yang belajarnya suka melihat gambar? Ya, Karisma, Eka. Nah, ini nanti kita ajarin kelompokkan ya, kelompokkan. Yang kelompoknya suka sambil bergerak-gerak sambil jalan, kelompoknya bisa. Tadi bisa dengan siapa tadi? Nanti membentuk kelompok di sini, ya. Terus kelompoknya Karisma, tadi kelompok Karisma itu teman-teman atau anak-anak yang suka melihat gambar-gambar, ya. Nanti membentuk kelompok di sini, ya. Terus kelompoknya tadi anak-anak yang suka melihat video, yang mendengarkan. Nanti kita kelompokkan di sini, ya. Baik. Oke, anak sekalian. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok dulu. Silakan. Selanjutnya, ya, nanti Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti LKPD-nya satu kelompok, ya, satu lembar. Nah, ini materinya silakan dilihat-lihat, ya. Selanjutnya, kalian memperdalam materi dulu, ya, literasi. Nah, kelompok ini tadi, ya, belajar sambil bergerak atau berjalan, ya. Silakan materinya ada di sana dengan itu, ya.
Silakan bawa catatan, dilihat dulu, boleh di itu dulu atau sana dulu, boleh silakan yang mana dulu. Terus yang kelompok ini materinya karena dia suka melihat, belajar sambil melihat gambar, poster, ya. Nah, nanti silakan materinya dilihat dan ini nanti akan kita putarkan video, ya. Ya, silakan di materinya dibaca dulu ya. Jangan dulu dipasangin. Gemeter tanganku. Silakan materinya dipahami sambil dicatat. Ada hal yang penting sambil dicatat, ya. Lagi. Silakan literasinya ditingkatkan, ya, materinya dibaca dan dipahami. Ya. Kelompok 1 sudah selesai kelompok 1 bacanya. Kelompok 1. Sudah selesai ya? Selesai. Terus kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, baik. Baik, kalau sudah. Nah, kalian mempelajari tentang materi yang sama, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Hanya gaya belajar kalian yang berbeda. Ada yang mempelajari itu tuh sambil bergerak-gerak, sambil berjalan. Ada yang melihat poster, yang kelompok 2 ini, dan ini senangnya belajar sambil melihat video atau mendengarkan. Nah, inilah gaya belajarnya berbeda, tetapi yang kita pelajari sama, yaitu tentang apa? Sifat cahaya. Nah, baik anak-anak kalian, sifat-sifat cahaya yang kalian tadi baca literasinya, ada berapa sifat cahaya itu? Ada 5. 1. Cahaya dapat merambat. Terus 2. Iya, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat
Dipantulkan. Yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima. Cahaya dapat membentuk bayangan. Cahaya dapat membentuk bayangan. Dari hasil literasi kalian mempelajari tentang materi tentang cahaya ini, kalian mendapati 5 sifat cahaya. Nah, sekarang tugasnya adalah lihat di situ ada LKPD, ya. Ada LKPD. Silakan praktekkan, ya, sesuai dengan LKPD atau petunjuk yang ada, ya, dari 5 sifat itu, ya. Praktekkan satu-satu, ya. Setelah itu nanti kalian mempraktekkan secara berkelompok di depan. Silakan. Diperhatikan di sini. Ayo silakan berembuk dipraktekkan, berembuk dengan satu kelompoknya. Kalau perlu air, diambil air. Ya. Gimana cara mempelajarinya? Pantulkan ke mana? Yang jatuh katanya atau itunya yang jatuh? Untuk memantulkan itu. Sudah prakteknya? Hah? Kok cepat sekali? Coba mau lihat gimana cara biasanya. Kenapa seperti itu? Biasan cahayanya. Apakah pensilnya nampak bengkok atau lurus? Peta ya? Hah? Percobaan yang kami lakukan bahwa cahaya senter disesuaikan kepada kaca. Pensilnya nampak? Nah, ini disebut apa? Catur air yang
Cahaya dapat dibiaskan. Terus kalau yang merambat terus kayak apa prakteknya? yaitu cahaya dapat Nah, ini merambat terus. Nah, seandainya ini ditutup begini, coba, apakah sampai ke sini tidak? Kenapa? Karena tidak ada celah sinar center ya masuk ke sini karena tertutup oleh ini ya. Berarti bahwa sinar itu merambat lurus karena ketika ini disimpan di sini maka cahaya center ya. Oke, selanjutnya. Wah, seru sekali ini kelompok 1. Nah. Ya. Ini disebut apa? Cahaya membentuk bayangan. Nah. Jadi ketika tangannya dikasih cahaya center, maka akan membentuk bayangan tangan ya. Kalau umpamanya yang diletakkan bunga, maka akan membentuk bunga juga. Ya, iya, betul sekali. Jadi kalau sesuai dengan benda yang disorotnya atau yang kena sinarnya. Kalau benda yang kena sinarnya itu bunga, berarti dia akan membentuk seperti bunga. Kalau tangan dia akan atau jari-jari akan membentuk seperti jari-jari. Nah, berarti bahwa sifat cahaya itu membentuk bayangan ya. Oke, anak sekalian, apakah semua sudah melakukan praktek? Sudah? Baik, kalau sudah melakukan praktek ya, kita akan coba untuk mempresentasikan ke depan ya. Presentasikan ke depan. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Silakan kelompok 1 supaya ke depan mempresentasikan dari hasil praktikumnya atau prakteknya. Pegang di sini ya. Bisa di sini pegang. Oke. Baik, anak yang lain ya. Silakan lihat. Kelompok 1 akan mempraktekkan dari hasil praktikumnya ya. Nanti silakan kelompok lain boleh tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum atau percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Nama Latisya Putri Horizon sebagai ketua. Nama Amelia Putri sebagai anggota. Nama Safi Noah Al-Jailani sebagai anggota. Nama Febri Ajanda Saputra sebagai anggota. Nama Ahmad Faris Novel sebagai anggota. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempraktikkan 5 sifat cahaya yang sebelumnya sudah kami praktekkan beserta kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Percobaan ke-1, yaitu cahaya merambat lurus. Bahwa ketika cahaya senter ini kita nyalakan lalu kita sorotkan pada lubang kertas yang lurus dan sejajar, maka sinar cahaya senter akan merambat lurus melalui celah atau lubang halus yang lubangnya disusun sejajar dan lurus. Jadi kesimpulannya bahwa hasil percobaan cahaya dapat merambat lurus. Wah, berikan tepuk tangan. Dari hasil kelompok 1 mempraktekkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Prakteknya luar biasa. Selanjutnya, praktikum yang kedua. Percobaan kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan yang kami lakukan bahwa cahaya senter yang kita sorotkan kepada kaca atau air yang jernih, maka cahaya akan menembus benda bening tersebut. Jadi kesimpulannya hasil praktikum kami cahaya dapat menembus benda bening. Wah,
berikan tepuk tangan. Ya. Sifat cahaya yang kedua yang dipraktekkan oleh kelompok 1 yaitu bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Baik, kita akan lihat praktek selanjutnya. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipadamkan. Percobaan selanjutnya yaitu ketika cahaya senter disorotkan ke cermin datar, maka sinar cahaya dapat dipadamkan ke tembok atau ke tempat lain. Jadi kesimpulan dari praktikum ini bahwa cahaya dapat dipadamkan. Ya, oke, kita lihat ya. Coba ulangi tadi. Cahaya dipantulkan, jangan buru-buru diambil. Biar temannya melihat dulu, ya. Nah, yang diatur cerminnya. Nah, ini adalah sekalian dari hasil praktek atau praktikum kelompok 1 bahwa sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya. Percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan selanjutnya bahwa kami menyiapkan gelas benih yang diisi dengan air putih, lalu kami masukkan pensil, maka pensil yang kita lihat dari samping akan nampak patah, dan itu bukti cahaya dapat dibiaskan. Jadi kesimpulannya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Coba dilihat apakah pensil nampak patah? Ya. Oh, betul. Kita berikan tepuk tangan bahwa hasil praktikum atau hasil praktek dari kelompok 1 bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya. Oke, selanjutnya. Percobaan kelima, cahaya membentuk bayangan. Percobaan selanjutnya yaitu cahaya senter kita sorotkan pada telapak tangan di ruangan yang gelap, maka bayangan yang tampak akan membentuk tangan, dan ini disebut dengan cahaya membentuk bayangan. Iya, kita lihat bahwa praktek ini ya, ketika lampu senter ini disorotkan ke tangan di tempat yang gelap, maka bayangan akan membentuk apa? Tangan, ya, bayangan akan membentuk tangan. Berarti sifat cahaya yang keberapa ini tadi? Kelima. Berarti cahaya membentuk bayangan. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Wah, keren sekali ini kelompok 1. Silakan, ayo. Ada yang mau tanya? Silakan. Karisma, ini kelompok 2 mau tanya. Ya. Apakah semua cahaya bisa merambat lurus? Cahaya dapat merambat lurus jika ada celah atau lubang sinar yang masuk sehingga cahaya tetap merambat lurus. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Mantap. Baik. Silakan, sudah selesai? Silakan ditutup kalau sudah selesai. Terima kasih, kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang mulia. Terima kasih. Luar biasa ya, kelompok 1 sudah mencoba mempraktekkan hasil praktikumnya, hasil percobaannya dengan sifat-sifat cahaya, ya. Baik, ya. Karena kelompok 1 sudah mewakili dari semuanya, maka kita anggap semuanya sudah praktek. Ya, Bapak yakin kalian semuanya pasti hebat ya dalam praktekkan itu. Baik, luar biasa ya. Nah, setelah melihat dari praktek kelompok 1 tentang percobaan sifat-sifat cahaya, ya, apa yang dapat kita simpulkan? 1. Sifat cahaya itu atau sumber-sumber cahaya itu dari mana saja? Dari lampu, matahari, senter, lilin, iya, kompor dan masih banyak lagi sumber-sumber cahaya. Ya. Yang kedua, bahwa sifat cahaya itu ya yang ditemukan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu ternyata ada 5 yang sudah dipraktekkan masing-masing. Yang pertama tadi cahaya merambat
lurus. Ketika tadi dipraktekkan oleh kelompok 1 yang menggunakan kardus yang dilubangi, ya, ketika lubangnya yang 3 itu disejajarkan kemudian disorotkan dengan lampu, maka sinar cahaya dari senter, ya, itu akan terus menerobos dari beberapa lubang. Dan ketika lubangnya ditutup 1, dia tidak akan menerobos lubang itu. Artinya kesimpulannya bahwa sifat cahaya itu merambat lurus, ya. Selanjutnya yang kedua, tadi apa? Cahaya menembus benda bening, ya. Kalau di rumah kalian punya kaca atau ini, ya, kaca ini kalau di luar sana itu gelap, kemudian disenterkan, maka cahayanya akan tembus keluar sana. Karena di luar itu posisi tidak gelap, terang, ya, maka dia tidak sampai sinar itu menembus ke sana. Nah, ketika dilakukan praktek percobaan, ya, menggunakan air yang jernih, ya, ternyata hasil praktek kalian bahwa sinar atau cahaya itu menembus benda bening, ya. Selanjutnya, praktek tadi yang ketiga apa? Cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya itu dipantulkan ke cermin datar, ya, cermin yang untuk kalian mengaca cermin, ya, ternyata itu bisa memantulkan cahaya. Cahaya dipantulkan lagi, ya, dari sinar senter itu. Nah, artinya bahwa cahaya itu, ya, bisa dipantulkan, ya. Dan yang keempatnya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Tadi hasil prakteknya ketika pensil itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan dengan air yang jernih, ya, maka pensil tersebut nampak seperti patah, padahal tidak patah. Kenapa begitu? Karena ini pembiasan cahaya, ya, karena pembiasan cahaya. Dan yang terakhirnya, cahaya membentuk bayangan. Ketika sinar senter itu disorotkan ke tangan, ya, di tempat yang gelap, maka bayangan itu akan kelihatan seperti tangan, seperti jari-jari. Atau namanya yang disorotkan bunga, maka yang nampak akan seperti bunga. Nah, artinya bahwa sifat cahaya itu membentuk bayangan. Wah, kita tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hari ini kalian keren semua belajarnya, ya. Baik, ya. Silakan kalian setelah ini LKPD-nya nanti dikumpulkan, ya. Nanti dikumpulkan, ya. Nah, sebelum dikumpulkan kita tadi sudah kita simpulkan, ya. Kita refleksi, ya. Karisma. Hari ini bagaimana pelajarannya, menyenangkan tidak? Hah? Menyenangkan? Ya. Terus Tisa, bagaimana hari ini pelajarannya menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Oke. Aurel, pelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Mengerti tentang sifat cahaya, ya. Yang tadinya tidak mengerti tentang sifat-sifat cahaya, kita belajar hari ini, maka kita jadi mengerti tentang sifat-sifat cahaya. Oke, kita sudah refleksi diri. Baik, anak sekalian, ya. Mari sifat-sifat cahaya ini kita nyanyikan, ya. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya itu merambat lurus, cahaya dipantulkan menembus benda bening, dapat dibiaskan.
Terima kasih, kita berikan tepuk ya, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pelajaran kipas hari ini kita akhiri sama-sama dengan berdoa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya, agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Akhiri kalau ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.